Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas soal-soal pretest PPG Guru SD tahun 2023, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bahwa kami memiliki program bimbel tatap muka online batch kelima tahun 2023 untuk pretest PPG Guru SD tahun 2023. Nah, pembahasan soal yang kami buat itu berdasarkan FR soal asli yang Bapak Ibu nanti bisa gunakan untuk belajar karena soal tidak mungkin berubah jauh, karena itu kita akan pelajari semua FR soal aslinya dalam bimbel ini. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk bimbel kami buka pada tanggal mulai hari ini bisa Bapak Ibu Guru untuk mendaftarkan sampai dengan tanggal 4 Agustus. Yang insya Allah bimbel ini akan kita laksanakan mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2023. Cara pendaftaran ketik saja daftar pretest Agustus, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Fasilitas yang Anda dapatkan ada 10 kali pertemuan langsung melalui tatap muka online dari jam 19.00 sampai dengan jam 21.00 WIB. Pembahasan soal terakurat sesuai FR soal asli. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan 3 tryout soal terakurat sebanyak 360 soal yang bisa dikerjakan sebanyak 100 kali. Kemudian yang ketiga, gratis 10 mini tryout 200 soal. 4. Gratis 10 video rekaman bimbel. Dan yang kelima, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis handout file soal dan pembahasan hanya dengan Rp200.000. Pendaftaran sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas tentang soal-soal FR atau soal yang muncul di hari kemarin sama hari ini, yaitu tentang pasal 18. Bapak Ibu Guru nanti akan diberikan soal tentang pasal 18 ini terkait tentang apa. Nah, saya sudah mencarikan referensinya Bapak Ibu Guru di mana di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan pada ayat 2 itu mengatur tentang eh, bahwa daerah-daerah itu dibagi menjadi provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dibentuknya pemerintahan daerah ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, itulah tujuan dari pada dibentuknya pemerintahan daerah Bapak Ibu Guru. Nah, itu diatur pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2. Baik, sekarang kita bahas soal terkait dengan soal FR-nya. Yang pertama di sini organ pencernaan manusia menyerap sari-sari makanan. Apa? Nah, di sini berarti organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Apakah A usus besar? Ini salah ya. Oke, maka A kita coret. Yang B itu adalah usus halus. Nah, yang tepat di sini adalah jawaban B. Kalau kerongkongan itu berfungsi untuk mendorong makanan ke lambung, kemudian lambung berfungsi untuk penyimpanan makanan sementara, dan anus untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Soal berikutnya, di sini Bapak Ibu Guru diberikan gambar, ada A, B, C, D, E, F. Pertanyaannya adalah, organ pencernaan yang ditunjukkan anak panah pada gambar C adalah titik-titik. Apakah A. Usus besar, B. Lambung, C. Mulut, D. Anus, E. Usus halus. Nah, kalau yang C ini jelas adalah lambung, maka jawaban yang tepat yaitu jawaban B. Soal berikutnya, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pada organ titik-titik. A. Lambung, B. Mulut, C. Kerongkongan, D. Usus, E. Anus. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, yaitu lambung. Nah, lambunglah yang berfungsi untuk memecahkan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pada organ yang ada di lambung.
soal berikutnya, Bapak Ibu Guru. Oke, sebentar. Sekarang soal nomor 4. Peristiwa yang menunjukkan fungsi enzim petialin. Nah, mana peristiwa yang merupakan fungsi dari enzim petialin? Enzim petialin itu ada di mulut Bapak Ibu Guru. Nah, mana yang merupakan peristiwanya? Apakah A. Nasi yang dikunyah lama-kelamaan akan terasa manis? B. Buah jeruk terasa asam saat dikunyah? C. Garam terasa asin saat berada di lidah sebagian samping? D. Gula terasa manis saat berada di bagian ujung lidah. Nah, untuk jawaban B, C, D itu tanpa adanya enzim petialin, mereka untuk garam, kemudian buah jeruk dan gula itu akan tetap terasa. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Nasi yang dikunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book soal pretest PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023 ini, yang kita buat berdasarkan revisi 22 Juli berdasarkan FR kemarin ya, dan kemungkinan juga kami akan kembangkan e-booknya ini. Di sana ada aritmatika, grafik, penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari, dan geometri. Kemudian ada soal literasi, teks prosedur, kemampuan memahami informasi, dan kemampuan menyimpulkan informasi dari teks bacaan. Kemudian untuk soal pedagogi, mengarahkan peserta didik, teori belajar, pembelajaran abad 21, dan mengelola pembelajaran. Nah, untuk soal konten Bapak Ibu Guru ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga Pendidikan Pancasila atau Kewarganegaraan ya. Baik, kita langsung saja bahas soal berikutnya pada kesempatan kali ini. Soal yang keberapa ini jadinya? Kelima kayaknya. Alat pencernaan yang berfungsi menampung makanan yang sementara yaitu titik-titik. Nah, tadi sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa alat yang berfungsi untuk menampung makanan secara sementara adalah apakah A. Kerongkongan salah, B. Adalah jawaban yang tepat yaitu lambung, kemudian C. Mulut, D. Usus halus. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban B. Kerongkongan berfungsi untuk mengantarkan makanan dari mulut ke lambung, kemudian mulut berfungsi untuk mengunyah makanan atau lewat masuknya di sana, kemudian usus halus itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Soal berikutnya, Bapak Ibu Guru, berikut ini merupakan fungsi lidah dalam sistem pencernaan kecuali titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fungsi lidah dalam sistem pencernaan makanan. Yang A membantu mendorong makanan ke kerongkongan, ini adalah yang tepat Bapak Ibu Guru. Kemudian yang B mengecap rasa asin, manis, asam dan pahit. Nah, ini merupakan fungsi dari lidah pada sistem pencernaan makanan. Kemudian yang C mengatur letak makanan pada saat mengunyah makanan ini juga tepat, fungsi lidah. Kemudian yang D, membantu menghasilkan suara yang jelas saat berbicara. Nah, yang D juga merupakan fungsi lidah, tetapi ini tidak termasuk ke dalam fungsi sistem pencernaan makanan. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Soal berikutnya, enzim yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dihasilkan oleh A. Kelenjar ludah, B. Kelenjar pankreas, D. Dinding lambung, C ya. Kemudian yang D adalah hati. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B, yaitu kelenjar pankreas. Karena kelenjar pankreas merupakan yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Soal berikutnya, bakteri E. coli di usus besar berperan dalam apa? Nah, E. coli di dalam usus besar itu perannya sebagai apa? Apakah A. mengubah makanan, B. mengumpulkan makanan, C. membungkus makanan, D. mengedarkan makanan? Maka yang lebih tepat di sini adalah jawaban C, yaitu membungkus makanan. Soal berikutnya, enzim amilase dihasilkan oleh titik-titik. Nah, enzim amilase itu dapat dihasilkan di mana atau oleh apa? Apakah A. dinding lambung dan kelenjar ludah? Nah, untuk dinding lambung dan kelenjar ludah itu salah Bapak Ibu Guru. Kemudian yang B. hati dan dinding lambung ini juga salah. Kemudian yang C. kelenjar pankreas dan hati ini juga salah. Yang lebih tepat adalah kelenjar ludah dan kelenjar pankreas.
Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Soal berikutnya, berikut ini bagian-bagian usus halus kecuali titik. Nah, berarti yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan bagian dari usus halus. Yang A, usus 12 jari itu merupakan bagiannya, yang B, usus penyerapan juga bagian, yang C juga usus kosong bagian, yang D, usus besar. Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Baik, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti bimbel kami, silahkan langsung saja daftar melalui nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023 dengan cara ketik daftar pretest Agustus. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya balas langsung untuk cara bergabungnya. Baik, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.